Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaza. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Asyhadu an salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur yang tiada hentinya. Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan ribuan bahkan jutaan nikmat lainnya. Sehingga patutlah kita sidang Jumat yang berbahagia. Keluarga adalah salah satu unit sosial yang sangat penting di dalam bernegara, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Karena keluargalah sebagai unit yang terkecil di mana sumber daya manusia masa kini dan masa depan itu berada. Keluarga yang baik akan menentukan masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik akan menentukan fondasi yang sangat baik pula. Salah satu fungsi keluarga yang sangat penting, ini adalah seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan keluarga di kita. Yang paling fundamental adalah yang pertama, pembinaan akhlak, pembinaan etika, karakter, yang semuanya harus dimulai di dalam sebuah keluarga. Nah, ini yang seharusnya menjadi strategi yang sangat penting yang harus dijalankan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah menyatakan di dalam surat Luqman, Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wassalam. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah yang mungkar dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian hal yang diwajibkan.
Nah, kita tahu bahwa salah satu persoalan bangsa adalah kemampuan kita untuk mencegah yang mungkar. Hampir semua dai, hampir semua diri kita akan mampu dengan mudah untuk mengajak kepada kebaikan. Tetapi ketika mencegah kepada yang mungkar, tidak semua orang memiliki kemampuan, tidak semua orang memiliki keberanian. Pemerintah daerah, pimpinan IPB melalui tangannya dengan tanda tangan, Senat baik di IPB maupun fakultas itu memiliki kemampuan untuk mencegah yang mungkar. Nah, salah satu perilaku yang sekarang menimpa berbagai bangsa di berbagai negara, termasuk di dunia muslim, adalah kekerasan dengan berbagai aspeknya, termasuk kekerasan seksual. Dan tidak ada keluarga manapun yang mau anaknya tercemari dengan perilaku. Dan alhamdulillah IPB baik untuk mencegah hal tersebut. Nah, karena itulah dalam pembinaan akhlak di IPB ini, karena para siswa sebagai sivitas akademika yang terbesar jauh dari keluarga, maka keluarga besar IPB lah yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan anak-anak kita, mahasiswa kita untuk berperilaku yang benar. Karena itu kita mengharapkan semua sivitas akademika menjadi observer pengamat. Jika ada penyimpangan perilaku, segera laporkan ke Pak Dekan, Bu Dek, Ketua, Pak Wakil Rektor, agar segera diproses. Karena kalau penyimpangan perilaku ini dibiarkan, orang yang melakukan penyimpangan itu merasa tidak ditegur, merasa aman dan merasa benar. Ini tanggung jawab kita semua, Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini. Ketika kita di dalam keluarga, adik kita, kakak kita, bahkan ayah kita, mungkin ibu kita, ketika melakukan penyimpangan, baik penyimpangan sosial, penyimpangan apapun, segeralah ditegur. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang malas untuk mencegah yang mungkar karena akan melukai, akan mengganggu kenyamanan, bahkan mengganggu ekonomi seseorang, sehingga banyak orang menghindari hal tersebut. Nah, di dalam ayat ini Allah jelas sekali, salah satu kunci kita berbuat ma'ruf, dapat mencegah yang mungkar, dirikanlah sholat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melaksanakan sholat dengan benar, insya Allah Allah akan lindungi kita dari perbuatan yang menyimpang tersebut. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sebagai orang tua ini harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral serta etika, budi pekerti yang baik kepada anak-anak kita, mereka sejak dini. Tanah tersebut sejak dini. Ketika melihat yang menyimpang, agar dia ke depan menjadi generasi yang memiliki karakter yang sangat baik. Dan itu harus dimulai di dalam keluarga. Kalau pertahanan keluarga ini sudah tidak mampu melaksanakan fungsinya, apalagi yang akan kita harapkan? Tidak ada lembaga yang seampuh keluarga. Anak dari usia dini sampai dengan usia 12 tahun itu akan ada di dalam keluarga. Mungkin sampai 15 tahun. Setelah itu dia lepas.
Nah, karena itu adik-adik mahasiswa, ganti keluarga di rumah adalah Pak Dekan, Ketua Departemen, Bapak dan Ibu dosen semuanya. Kalau ada masalah, Anda disakiti, melihat penyimpangan, segera laporkan. Insya Allah Anda akan dilindungi. Nah, ini sangat penting. Dari keluarga yang kecil Anda jauh, kemudian keluarga IPB. Yang kedua, yang sangat penting, ya, bagaimana strategi memfungsikan keluarga sebagai agent of change, sebagai tempat yang diharapkan untuk membangun moral karakter bangsa itu, yaitu pembagian peran yang adil dalam keluarga. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat pada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Allah menempatkan peran yang sentral bagi laki-laki sebagai pemimpin di dalam keluarga. Namun demikian, pembagian tugas pekerjaan ini harus laki-laki, harus perempuan. Semua pekerjaan perempuan dapat dilakukan oleh laki-laki, kecuali melahirkan dan menyusui. Jadi tidak ada ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan bapak-bapak. Tapi ketika mengelola rumah tangga dan keluarga, berbagi tugas dan peran. Nah, inilah pentingnya. Pendidikan, pembinaan karakter dapat berjalan dengan sangat baik ketika suami dan istri menjalankan. Itu harus didiskusikan. Apakah dua-duanya bekerja atau satu bekerja? Nah, karena itu suami sebagai pemimpin itu harus memiliki keadilan. Diskusikan peran itu secara musyawarah. Suami dan istri harus bekerja sama dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak bukan hanya tanggung jawab istri. Suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Karena pendidikan adalah pintu masuk untuk membangun karakter bangsa. Ya. Di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama yang turun di dalam Al-Qur'an ini mengenai membaca. Membaca adalah salah satu pintu masuk untuk menambah wawasan. Nah, karena itu bangunlah budaya membaca di rumah. Membaca bersama. Belajar bersama. Ajak sejak dini anak-anak datang ke kajian, ke pengajian. Dia terbiasa melihat kawan bapaknya, kawan ibunya. Dia terbiasa mendengarkan lantunan ayat Quran. Dan untuk mengaji. Dulu zaman saya disebutnya mengaji, sekarang kajian. Dan ini adalah bagian dari pendidikan, bagian dari strategi membangun keluarga yang utuh, membangun keluarga yang memiliki karakter. Dan ternyata karakter adalah persoalan bangsa kita sekarang. Berbohong, menipu. Banyak bangsa kita memiliki kemampuan kecerdasan yang luar biasa, tapi digunakan untuk melakukan perilaku menyimpang, berbohong, menipu, melukai orang lain. Nah,
Bapak dan Ibu sekalian, yang keempat, bagian dari pendidikan ada terkandung di dalamnya apa yang kita sebut dengan pembinaan spiritual. Nah, di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah mengemukakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini mengandung makna yang luar biasa. Ini kata perintah, ku anfusakum, fi'il amr, kata kerja perintah. Kita aktif dan api neraka. Untuk menghindari itu, tahapannya harus bertakwa. Sebelum bertakwa harus beriman. Sebelum beriman dia harus belajar rukun iman, rukun Islam, kemudian akhlak terus. Nah, jadi Allah, agama Islam memerintahkan kita untuk aktif. Nah, inilah salah satu tanggung jawab moral. Bagaimana kehidupan spiritual, apapun yang Allah berikan kepada kita, anak akan bahwa semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang baik, keadaan yang perilaku menyimpang seperti di luar negeri itu dijadikan sebagai hero. Mungkin pernah dengar kasus cat fat atau fat cat, saya lupa. Seseorang jatuh cinta, ditolak, kemudian bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Ajarkan sejak dini anak-anak kita bagaimana berhubungan dengan lawan jenis. Kalau Anda belum siap menikah, hindari dekat dengan lawan jenis. Dekat saja tidak boleh. Apalagi melakukan penyimpangan. Nah, karena itu keluarga harus aktif dalam kegiatan ibadah bersama. Sholat berjamaah, mengaji, berdoa bersama. Ini untuk membangun ikatan spiritual yang kuat. Dan ajarkan sejak dini anak-anak kita, bawa ke musola, bawa ke masjid, agar dia Kebiasaan ini harus dilatih. Saya ulangi, tidak ada kebiasaan yang kita nyaman lakukan kalau tidak kita latih. Semua olahraga yang memenangkan pertandingan itu bagaimana pelatihannya yang luar biasa. Allah menjanjikan kita surga. Wajarlah kalau kita capek, tapi kita disiplin. Kata kuncinya konstan. Macet luar biasa. Ambil hikmahnya. Kalau mengeluh saat macet, kita pendek saat macet tersebut, sehingga stres kita turun. Nah, coba itu lakukan. Saya pernah mengeluh kemacetan itu, kemudian terdengar oleh istri saya, dia dalam tanda petik menegur saya. Kamu daripada ngeluh, udah aja baca sholawat. Hafalkan Quran yang pendek-pendek. Akhirnya saya termotivasi itu. Alhamdulillah, saya hafal juz amma itu saat macet. 1 jam perjalanan dari rumah ke Bogor, hampir 1,5 jam kadang, diulang-ulang dengar. Kemudian istri saya mendengarkan begitu. Ada hikmahnya ternyata macet itu. Saya ingin hafal Yasin, itu saya hafal saat macet tadi. Nah, stres saya hilang, hafalan saya ada. Nah, coba hal-hal yang kecil ini, anak seringkali diantar oleh orang tuanya setengah jam. Pada saat cek bacaan doanya, sehingga Anda efisien.
ada komunikasi dengan anak tersebut. Jadi gunakan kesempatan pada berbagai kondisi dan situasi untuk berinteraksi dengan anak. Dan yang terakhir yang kita sebut dengan kasih sayang dan pengertian. Nah, ini ayat yang paling populer di kalangan anak muda. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, lihatlah hubungan suami istri itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Karena cinta itu tidak tumbuh sendiri. Jadi Allah jadikan di antara tanda-tanda kekuasaannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentam kepadanya. Nah, litaskunu itu diterjemahkan lam itu akan datang. Jadi pasangan kita itu sering diterjemahkan dengan kecenderungan. Jadi Allah menciptakan pasangan kita agar kita cenderung kepada Dia, agar kita menyukai Dia. Ketika kita menikah, semoga kita senantiasa mencintai pasangan kita saat sekarang, saat kemarin, sekarang akan datang. Makanya litaskunu ilaiha, agar kamu cenderung. Nah, dari situlah muncul mawaddah warahmah, ketentraman, kebahagiaan. Bonding kalau bahasa sekarang itu, merasa kehilangan. Ketika kita merasa kehilangan, itu rahmah sudah muncul. Ketika tidak ada istri di samping kita, kita tidak merasa tentram. Nah, itulah mawaddah. Nah, jadi ketika kita menyukai lawan jenis kita, itu adalah anugerah, tanda-tanda kebesaran Allah. Lanjutkan dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anak muda sudah langkah syariah, melamar, menikah dan seterusnya. Nah, ini bagian penting sebagai pembangunan bangsa. Karena salah satu kerusakan bangsa ini adalah salah satunya kerusakan akibat hubungan laki dan perempuan yang di luar nikah. Banyak laporan mengenai kehamilan di luar nikah. Untuk ukuran Amerika, ya, hamil di luar nikah itu buruk, tapi dia jelek. Berhubungan tanpa nikah nggak ada masalah. Nah, jadi untuk standar Amerika, hamil di luar nikah itu sangat buruk, apalagi di kita yang memegang ajaran Islam. Apalagi di dalam sosial media sekarang ini, pengaruh itu luar biasa. Nah, inilah beberapa hal yang menurut saya penguatan keluarga untuk menjalankan fungsinya itu bagian dari strategi pembangunan bangsa. Yang mudah-mudahan pada periode kepresidenan berikutnya ini mendapat perhatian yang sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallam
ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengkaruniai kita keluarga yang soleh dan solehah, memiliki anak keturunan soleh, sehingga kita berfungsi di dalam pembangunan bangsa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar, maha dekat, zat yang mengabulkan doa. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, ampunilah kami, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Perilah kami dari siksa neraka. Innaka sami'ud du'a. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tardil zalimina illa tabar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami keturunan yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang agamamu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kaum yang menghadapi kesulitan. Mereka dizolimi oleh orang-orang, ya Allah. Berilah kekuatan untuk mengalahkan ke mereka, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah, ya Rahman, Rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun wa rizikrullahi akbar.